teknologi terbaik daripada Next Biome. Ya, jadi artinya semua masalah yang ada hari ini di Indonesia dan di dunia, baik itu masalah pertanian, perikanan, dan juga peternakan gitu ya, itu solusinya tentu saja bukan hanya program, tapi produk itu adalah solusinya ya. Nah, dan sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian semuanya, memang semua teknologi terbaik daripada Next Bio ini kami temukan dengan basis teknologi dari Jepang ya. Nah, dan Jepang sudah membuktikan bahwa dengan teknologi ini mereka berhasil menyelesaikan masalah besar mereka saat itu, yaitu teracuninya tanah di sana akibat bom atom Hiroshima Nagasaki ya. Dan para ilmuwan Jepang saat itu sudah terbukti dengan teknologi ini mereka berhasil membenahi ya dan menanam di tanah yang teracuni oleh nuklir saat itu ya di Hiroshima Nagasaki, yang seharusnya itu mereka baru bisa menanam 20-30 tahun kemudian. Tapi dengan adanya teknologi ya terbaik dari yang mereka temukan, akhirnya mereka bisa melakukan budidaya di tanah seperti itu dalam waktu tidak lebih dari 5 tahun ya. Nah, tentu saja teknologi itulah yang bisa kami adopsi dan kami bawa ke Indonesia untuk kami kembangkan di Indonesia, dan akhirnya melalui teknologi dan bahan baku atau raw material yang ada di Indonesia, akhirnya kami berhasil menciptakan satu produk yang menurut kata formulator kami bahkan lebih bagus daripada produk yang dihasilkan di negara Jepang sendiri dan negara asalnya. Kenapa? Karena ada banyak sekali raw material yang ada di Indonesia yang tidak ada di Jepang ya, sehingga membuat teknologi ini menjadi lebih maksimal di Indonesia. Oke, jadi tentu saja saya yakin saya tidak mengajarkan Bapak Ibu sekalian semuanya, karena saya yakin Bapak Ibu udah paham mengenai kondisi kita hari ini di Indonesia, bahwa kita hari ini di Indonesia panennya tidak maksimal. Tadi Bu Devis sudah mengatakan bahwa di Indonesia hari ini rata-rata hasil daripada padi saja itu rata-rata cuma sekitar 5,2 ton rata-rata per hektarnya. Nah, tentu saja ini mengalami kemunduran dari tahun ke tahun ya, dan tentu saja ini adalah 3 hal yang merupakan penyebab daripada hasil panen kita tidak maksimal ya. Jadi yang pertama adalah unsur hara di tanah sedikit. Ya, jadi unsur hara di tanah sedikit itu artinya makanan untuk tanaman yang ada di tanah itu jumlahnya tidak cukup, sehingga tanaman kelaparan. Ya, kemudian berikutnya mengenai unsur hara, unsur haranya banyak, tapi tidak bisa diserap oleh tanaman. Ini juga menyebabkan tanaman kita kelaparan. Yang kedua adalah fotosintesa itu sering terganggu hari ini akibat perubahan iklim. Di mana kita tahu bersama bahwa di seluruh dunia hari ini itu terjadi yang namanya hujan terus-menerus, ya kan? Kalau hujan terus-menerus berarti matahari juga tidak bersinar gitu ya. Itu menyebabkan fotosintesa terganggu. Atau yang terjadi sebaliknya, tidak ada hujan sehingga terjadi yang namanya musim kemarau terus-menerus. Ini menyebabkan yang namanya fotosintesa terganggu. Yang ketiga adalah serangan hama dan penyakit yang semakin masif, semakin kuat, ya. Dan ini ternyata terjadi akibat hama atau penyakit itu bermutasi karena penggunaan dosis yang makin tinggi daripada pestisida. Dan ternyata yang mengejutkan ya Bapak Ibu sekalian, ketiga hal ini itu ternyata penyebab utamanya adalah penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Ya, kenapa bisa begitu nanti kita akan bahas. Kenapa bisa begitu ya. Nah, jadi yang pertama kita bahas dulu mengenai unsur hara di tanah sedikit. Ya, jadi secara sekilas info buat Bapak Ibu sekalian, mengapa unsur hara di tanah sedikit? Ya, unsur hara di tanah sedikit itu karena memang seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa penggunaan pupuk dan pestisida kimia itu akan membunuh mikroba pengurai di tanah dan membunuh cacing. Ya, sehingga tidak ada cacing dan tidak ada mikroba, maka tidak ada unsur hara baru di tanah tersebut. Padahal sebenarnya kalau kita lihat tanaman buah di hutan itu tidak butuh pupuk sebenarnya. Kalau Bapak Ibu lihat beberapa tanaman, misalnya contoh tanaman durian di hutan, itu tidak perlu pupuk. Tapi kenapa durian itu bisa terus berbuah ya kan tanpa henti? Karena terjadi penguraian secara alami oleh cacing dan oleh mikroba. Nah, masalah mulai timbul ketika digunakan pupuk kimia dan pestisida kimia. Karena cacing dan mikroba dibunuh ya, sehingga tidak bisa mengurai secara alami lagi yang namanya unsur hara. Itu penyebab yang pertama mengapa hari ini unsur hara di tanah kita sedikit. Dan kemarin pada saat FGD di Kadin kami juga sempat ada satu data ditayangkan bahwa ternyata lebih daripada 70 juta hektar lahan di Indonesia hari ini itu kadar C organiknya di bawah 2%. Ya, dan sebagai informasi buat Bapak Ibu, kalau kadar C organik udah di bawah 2%, itu artinya kondisi haranya atau nutrisi atau makanan yang ada di tanah itu sudah tidak cukup ya untuk memenuhi kebutuhan tanaman untuk berbuah ya dan menghasilkan hasil panen yang bagus ya. Nah, itu adalah hal yang pertama. Yang kedua adalah
unsur hara di tanah itu banyak, tapi nggak bisa diserap. Jadi artinya banyak itu petani kita sebenarnya sudah memberi pupuk sering sekali dari pupuk kimia dan berbagai jenis pupuk. Pupuk itu atau nutrisi itu beredar banyak di tanah. Tapi ternyata tidak bisa diserap. Ya, kenapa bisa begitu? Jawabannya karena pH tanahnya tidak sesuai. Ya, jadi sebagai informasi buat Bapak Ibu, pH tanah yang bagus untuk pertanian itu adalah antara 5,5 sampai 7. Ya, jadi berada di antara itu. Nah, ketika penggunaan pupuk dan pestisida kimia, maka menyebabkan residu kimia di tanah itu menjadi banyak sekali. Nah, ketika residu kimia itu banyak di tanah, nah inilah mulai terjadi pengikatan. Ya, unsur-unsur hara itu diikat oleh residu kimia. Sehingga yang terjadi adalah ketika diikat, maka ya kan nutrisinya tidak bisa diserap. Ya, nah itu ditunjukkan adalah dari keasaman tanah. Jadi artinya kalau Bapak Ibu menemukan tanah itu yang asam, ya kategori asam itu adalah di bawah 5,5. Ya, dan terus terang kami juga saat ini sudah cukup mulai sering menemukan tanah yang pH-nya asam di bawah 5,5. Ya, bahkan kami saat ini kami memiliki satu sentra cabai di Lebak, Banten. Itu kami menemukan beberapa lahan yang pH-nya 2. Ya, nah tapi luar biasanya dengan teknologi dalam 1-2 minggu kami bisa membenahi pH tanah 2 itu menjadi normal kembali. Ya kan? Nah, jadi artinya kalau kondisi tanah asam pH-nya itu sudah pasti Bapak Ibu sekalian yang namanya unsur hara seperti P, Ca, Mg dan sebagainya itu tidak tersedia, artinya dia diikat oleh residu kimia. Demikian juga sebaliknya kalau seandainya pH tanah itu di atas 7, misalnya 7,5, itu juga tidak akan bisa membuat ya kan unsur hara itu diserap dengan maksimal karena diikat oleh residu kimia. Ya, nah ini adalah hal yang pertama terjadi hari ini. Kenapa unsur hara itu adalah faktor penting? Unsur hara itu adalah nutrisi atau makanan buat tanaman. Jadi kita temukan satu jawaban bahwa kenapa hari ini produktivitas pertanian kita menurun. Karena hal yang pertama ini. Apa itu? Tanaman kita kurang dapat makan, ya kan? Sama kayak manusia. Kalau kita manusia kurang dapat makan, kurang dapat nutrisi, kurang dapat suplemen, otomatis kita akan kelaparan, tidak bisa bertumbuh dengan bagus, tidak bisa berbuah juga dengan bagus. Itu yang terjadi yang pertama, ya. Nah, yang kedua adalah fotosintesa terganggu. Ya, karena tadi kurangnya sinar matahari atau kurangnya air. Ya, fotosintesa itu adalah sebuah proses untuk memasak dalam tanda kutip makanan ya. Makanan daripada tanaman. Ya, jadi sebagai informasi buat Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak mengajari bahwa unsur hara atau nutrisi itu kan banyak di tanah gitu ya. Nah, kemudian akar menyerap dari tanah. Setelah diserap dibawa ke daun. Sampai di daun dimasak dulu oleh proses fotosintesa dengan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air. Setelah masak baru beredar di seluruh jaringan tanaman. Nah, ketika ya kan matahari tidak ada atau air tidak ada, maka ini akan terganggu. Maka makanan yang tadinya diserap dari tanah itu tidak akan bisa masak dalam tanda kutip ya. Artinya kalau dia tidak masak berarti dia tidak bisa dimanfaatkan oleh jaringan tanaman. Nah, sehingga ketika ini terjadi, maka tanaman kita kelaparan lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, dan ini terjadi di seluruh dunia hari ini. Ya, karena hari ini perubahan iklim kita sudah sangat drastis sekali. Dan kemarin di 2024 ya suhu daripada bumi kita secara global itu meningkat 1,5 derajat Celcius. Artinya pemanasan global saat ini sudah makin parah ya. Dan pemanasan global ini ternyata dampaknya juga penyebabnya itu salah satunya juga karena penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Ya, baik daripada pada saat produksinya maupun pada saat digunakan di lahan pertanian itu ternyata menyebabkan yang namanya efek rumah kaca itu bahkan lebih dari 30%. Ya, jadi ini sebenarnya muter ya. Siklus yang muter ya. Nah, jadi dengan adanya fotosintesa terganggu otomatis tanaman juga kurang dapat makanan. Yang ketiga adalah serangan hama dan penyakit. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita juga baru mengetahui ketika tanah itu kondisi pH-nya asam, maka tanah itu akan menjadi tempat yang nyaman ya bagi larva hama, bagi bakteri, bagi virus ya dan juga bagi jamur untuk hidup di situ. Ya kan sehingga banyak sekali kami temui bahwa serangan hama dan penyakit itu akan sangat banyak terjadi di tanah yang pH-nya asam. Ya, dan tentu saja untuk mengatasi itu biasanya petani harus menambah dosis pestisida lagi yang lebih tinggi. Nah, ketika dosisnya makin tinggi maka hama akan bermutasi. Jadi makin lama makin kuat dosis makin tinggi. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, inilah yang menyebabkan banyak petani kita di Indonesia dan di dunia itu frustasi. Kenapa? Karena mereka harus meningkatkan dosis, itu artinya mereka harus meningkatkan biaya untuk pembelian pestisida lagi. Ya kan? Jadi ini muter juga gitu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah hal ketiga yang terjadi saat ini. Karena dengan adanya serangan hama dan penyakit otomatis
Kalau nyerang daun, maka luas daun berkurang. Kalau nyerang batang, maka batang akan rusak, tidak bisa menjadi sarana transportasi unsur hara. Kalau menyerang akar, maka otomatis juga nggak bisa menyerap makanan. Nah, jadi artinya dengan adanya serangan hama dan penyakit juga akan menyebabkan yang namanya tanaman kita itu tidak bisa juga mendapatkan makanan yang cukup, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, itulah sebabnya makanya tiga hal ini adalah faktor penyebabnya, dan kita harus selesaikan tiga faktor ini dengan teknologi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa Next Bio menggunakan tiga teknologi terbaik. Yang pertama adalah teknologi mikroba premium. Apa itu teknologi mikroba premium? Mikroba premium adalah kami berhasil mengembangbiakkan beberapa jenis mikroba. Kalau kita bicara tentara, itu yang adalah Kopassusnya. Jadi mikroba premium itu adalah tentara Kopassus, tentara khusus, atau mikroba yang dipilih secara khusus, dikembangbiakkan dengan cara yang khusus, disimpan dengan cara yang khusus. Dan perbedaannya dengan mikroba biasa adalah mikroba premium yang ada dalam produk kami, itu dia bisa berkembang biak menjadi miliaran kali lipat ketika diaplikasikan. Itu kata kunci yang penting. Kenapa? Karena di tanah ini banyak mikroba jahat. Oleh sebab itu kita perlu pasukan mikroba yang jauh lebih banyak untuk membunuh ini semua bakteri di tanah. Ya, oleh sebab itu dengan mikroba yang jauh lebih banyak, maka kita akan bisa lebih yakin menyerang bakteri jahat yang ada di tanah. Dan yang kedua, kenapa disebut mikroba premium? Karena mikroba premium adalah mikroba pilihan. Maka mikroba jenis ini, Bapak Ibu, itu akan lebih kuat terhadap perbedaan suhu, terhadap kelembaban yang tinggi, ya, terhadap pH tanah yang juga sangat tidak bagus, ya. Dan ini sangat penting karena kalau mikroba biasa itu ketika terjadi suhu yang tidak normal, kelembaban yang tidak normal, atau pH tanah yang tidak normal, begitu diaplikasikan di tanah yang seperti itu, mikroba ini banyak mati, ya kan? Nah, tapi beda dengan mikroba premium. Oleh sebab itu, produk kami itu semua dilengkapi dengan mikroba premium. Tujuannya apa? Karena kami sadar bahwa hari ini suhu, kelembaban, pH yang ada di sekitar lahan pertanian itu tidak bagus. Oleh sebab itu kita butuh mikroba premium. Nah, ini dia kunci pertama dalam teknologi yang kami siapkan untuk produk-produk Next Bio. Yang kedua adalah nanoteknologi. Nanoteknologi, apa itu? Nanoteknologi adalah kami membuat semua partikel produk kami itu ukuran partikelnya 1/10 juta lebih kecil dibandingkan dengan partikel produk biasa. Ya, tujuannya apa? Agar dengan partikel yang kecil, dia bisa menembus pori-pori yang tidak bisa ditembus oleh partikel biasa. Satu contoh sederhana adalah pupuk misalnya. Kita tahu bersama bahwa hari ini semua petani kita di seluruh dunia itu mengetahui bahwa pemberian pupuk adalah lewat akar. Lewat akar itu berarti ditaruh di tanah. Ya kan, karena memang satu-satunya cara yang diketahui oleh banyak petani adalah lewat tanah. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, tanaman itu ternyata bisa menyerap nutrisi bukan hanya lewat akar. Ternyata lewat batang dan juga lewat daun itu bisa diserap juga gitu kan. Nah, tapi di batang dan daun ini itu ada pori-pori yang sangat kecil sekali. Jadi tidak bisa diaplikasikan kalau dengan partikel produk biasa. Harus dengan partikel nano agar dia bisa menembus pori-pori yang kecil tadi. Nah, ini adalah kunci teknologi kami yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui mengapa Next Bio itu berbeda dengan produk lain, ya. Yang terakhir adalah HCl. Apa itu HCl? HCl, Bapak Ibu bisa cari di literatur apapun, bisa cari di Google, semua ChatGPT semua sangat banyak. HCl ini bukan barang aneh. HCl ini adalah asam hipoklorit. HCl itu adalah hipokloris acid, ya, sebuah zat yang dikeluarkan secara alami oleh sel darah putih manusia. Artinya, Bapak Ibu, saya yakin paham bahwa kita punya sel darah putih itu adalah konsep pertahanan alami tubuh manusia. Di mana ketika tubuh kita kemasukan virus, ada bakteri, ya, dan lain sebagainya, parasit dan lain sebagainya, maka sel darah putih manusia itu secara alami juga akan mengeluarkan yang namanya HCl. Tujuannya apa? Untuk membunuh itu semua, ya, penyakit tadi. Ya, nah, menariknya adalah dengan teknologi kami berhasil menciptakan HCl ini di luar tubuh manusia. Artinya kita bisa tidak perlu mengambil dari dalam tubuh manusia. Kita bisa produksi secara massal di pabrik kami untuk HCl ini. Dan itu kami kemas dalam sebuah produk. Ya, di mana produk kami itu mengandung HCl, khususnya yang pestisida organik. Ya, nah, di mana dengan adanya pestisida organik ini, dengan adanya kandungan HCl ini, maka secara efektif bisa membunuh, ya, larva hama, ya, bakteri, virus, jamur, parasit, dan lain sebagainya dengan sangat cepat dan ampuh. Kenapa? Karena HCl itu bisa membunuh sampai membran. Dia bisa menghancurkan pertahanan protein daripada sel yang jahat, ya, dan penyakit yang jahat tadi. Sehingga dia tidak menyebabkan hama bermutasi, bukan hama, larva hama,
bakteri, virus, jamur dia tidak bisa bermutasi karena dihancurkan sampai membran sel. Nah, ini kata kunci yang penting. Dan yang menarik adalah organik. Ya, jadi aman buat tubuh manusia, tubuh hewan, untuk tanaman aman. Ya, bahkan diminum pun tidak ada masalah karena semuanya organik, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah 3 teknologi terbaik ya daripada NextBio. Mengapa teknologi ini ada dan kami semua ciptakan teknologi ini di pabrik milik kami sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai keberlangsungan daripada teknologi ini karena kami yang menguasai teknologinya di pabrik milik kami sendiri. Oke, Bapak Ibu, secara sekilas saya akan ceritakan fase penggunaan produk untuk agrikultur dulu ya, untuk pertanian secara sekilas saja karena saya yakin Bapak Ibu mungkin nanti kita dalami sama-sama, semua ada videonya. Di mana fase penggunaan produk, kami awali dengan fase pembenahan tanah. Ya, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, fase pembenahan tanah. Kenapa ini penting? Karena begini Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah bahas bahwa tanah kita ini sudah buruk sekali. Ya, dan tentu saja memang kita bisa dengan teknologi pupuk kami, kita bisa berikan nutrisi dari atas, dari pori-pori batang dan daun. Tapi tetap Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu menemui kondisi tanah yang tidak normal pH-nya, baik terlalu asam atau terlalu basah, kami sangat sarankan yang namanya pembenahan tanah terlebih dahulu. Kenapa begitu? Kan bisa nutrisinya lewat atas, Pak. Jawabannya karena ketika Bapak Ibu menemui kondisi tanah yang pH tidak normal, beberapa unsur hara mikro yang ada di tanah itu justru menjadi racun buat tanaman di atasnya. Jadi oleh sebab itu, tentu saja kita tidak mau tanaman kita mengalami kendala pertumbuhan karena unsur hara mikronya justru menjadi racun buat tanaman di atasnya. Nah, oleh sebab itu kami sarankan pembenahan tanah dengan 2 produk terbaik kami, yaitu ada NextBio Growth Stimulator yang sebelah kiri. Ini adalah ekstrak daripada humus yang kebetulan kami ambil bahan bakunya itu dari rawa Rusia yang sudah umurnya 200 tahun, ya kan? Kemudian sebelah kanannya adalah NextBio Soil Treatment. Ini adalah pembenah tanah yang mengandung mikroba, 95% kandungannya adalah mikroba, di mana pembenah tanah yang mengandung mikroba premium. Ya, nah kedua produk ini saling mendukung Bapak Ibu sekalian. Di mana NextBio Growth Stimulator sebelah kiri itu disebut sebagai rumah buat mikroba dan makanan jangka panjang untuk mikroba. Ya, tadi kita udah singgung bahwa soil treatment yang sebelah kanan adalah mikroba premium. Mikroba premium ketika kita lempar di tanah, maka dia harus punya rumah. Dia harus dapat makanan juga untuk bekerja membenahi tanah. Oleh sebab itu makanya kami sediakan NextBio Growth Stimulator. Ya, dan luar biasanya kombinasi 2 produk ini juga bisa sangat bagus sekali untuk pembenahan lahan bekas galian tambang Bapak Ibu sekalian ya. Terus terang kami juga banyak sekali melakukan percobaan. Satu contoh di Kalimantan Timur, kami pernah melakukan sebuah percobaan di tanah bekas galian tambang batu bara. pH-nya 2 ya, tanahnya tanah keras. Ya, nah itu nggak mungkin ditanami. Ya, tapi ketika kami mencoba dengan produk ini, ternyata kami bisa melakukan berbudidaya di tanah dengan pH 2, tanah keras, ya bahkan bekas galian tambang. Anda bisa bayangkan sisa residu kimia seperti apa di situ. Dan itu bisa memungkinkan untuk tumbuh dan berbuah dengan sangat bagus. Ya, nah jadi artinya pembenahan tanah ini adalah fase yang pertama. Fase opsional yang bisa dilakukan ketika Bapak Ibu menemukan pH tanah yang tidak bagus, struktur tanah yang juga tidak bagus, atau residu kimia tanah yang juga berlebih. Ya, maka disarankan menggunakan fase pembenahan tanah. Kemudian di fase pertumbuhan tanaman, kami punya produk NextBio Fertilizer. Ini yang vegetatif cair bentuknya, yang warna hijau ya. Dan kami ada 2 kemasan. Kemasan kecil yang sebelah kiri itu untuk ada 5 saset. Yang sebelah kanan yang box besar itu 25 saset. Ya, di mana ini digunakan pada masa pertumbuhan. Sejak tanam bibit sampai dengan muncul tunas pertama. Kemudian berikutnya fase pembuahan tanaman, ini adalah nutrisi di masa pembuahan ya, yang berwarna merah. Kami juga ada kemasan yang kecil 5 box dan besar yang 25 box ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pestisida organik NextBio. Di mana pestisida organik NextBio ini yang ada di gambar ini adalah dispesialisasikan untuk bakteri, virus, jamur ya. Kami saat ini sudah kembangkan untuk pestisida organik untuk hama. Sebentar lagi keluar, jangan khawatir ya. Sudah dalam proses perizinan dan kita sudah sebentar lagi akan keluarkan. Dan mungkin untuk komunitas NextBio Academy, mungkin nanti kami akan bisa distribusikan lebih awal. Karena kita ada dalam satu kalangan ya yang bisa menggunakan produk kita sendiri. Jadi nanti akan ada pestisida khusus untuk membunuh hama dengan efektif. Ya, yang ini itu khusus untuk bakteri jahat, virus, jamur, parasit, dan larva hama. Jadi larva hama maksudnya yang masih kecil ya.
tidak untuk hama yang udah gede gitu ya. Ini yang pestisida organik Next Bio. Oke, ini fasenya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah fase pembenahan tanah. Ya, jadi mengapa produk ini spesial? Saya singkat saja. Seperti yang saya bilang tadi, untuk growth stimulator, itu kami ambilkan dari lapisan tengah rawa Rusia yang udah umurnya ratusan tahun. Jadi biasanya yang namanya humus atau humic acid, ya atau fulvic acid biasanya itu diambil di lapisan atas tanah. Itu biasanya produk yang ada di pasaran market kita hari ini. Nah, khusus growth stimulator, kami tidak mengambil humusnya itu dari lapisan atas atau top of the soil. Kita mengambilnya dari lapisan tengah yang ini. Ya, jadi sekitar 15 sampai 30 cm ke bawah tanah itu kita ambil dari lapisan itu karena itu adalah lapisan terbaik daripada humus. Ya, dan kami bentuk dalam bentuk cairan Bapak Ibu sekalian. Jadi growth stimulator ini kami ciptakan dalam bentuk cair, itu luar biasanya. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya agar lebih efektif bisa digunakan. Karena setiap 1 hektar lahan itu butuh kira-kira cuma 3 liter saja. 1 hektar lahan. Ya, dan cukup digunakan untuk sekitar 6 bulan sekali saja penggunaannya. Ya, untuk Next Bio Growth Stimulator ya. Dan sekali lagi, Next Bio Growth Stimulator adalah makanan untuk mikroba. Ya, tempat hidup yang luar biasa atau rumah yang nyaman buat mikroba yang ada dalam Next Bio Soil Treatment. Ya. Nah, sekali lagi tadi saya sudah cerita sedikit bahwa Next Bio Soil Treatment kandungan utamanya adalah ada 3. Adalah zat pengurai residu kimia. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tanah itu dikatakan rusak. Salah satunya adalah residu kimianya tinggi. Ya kan? Dan ketika residu kimia tinggi, itulah yang menyebabkan pH-nya menjadi tidak normal. Dan residu kimia ini juga yang membunuh yang namanya mikroba pengurai, membunuh cacing. Dan juga membuat tanah itu menjadi keras. Ya, tidak bisa menyimpan cadangan air. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, makanya kami menempatkan satu zat pengurai residu kimia yang ada dalam soil treatment. Ya, dan terus terang ini adalah sebuah zat yang memang kami rahasiakan. Ya, di mana salah satunya ada yang namanya Chitopaga, itu adalah sebuah mikroba pengurai yang sangat kuat sekali yang kami berhasil kembangbiakan dari Jepang dan sampai hari ini kami berhasil kembangbiakan masih ada di Indonesia. Ya, untuk mengurai residu kimia yang ada di tanah. Ya, nah yang kedua ada mikroba premium di dalamnya dan yang ketiga ada humus cepat saji. Jadi artinya dalam soil treatment itu juga ada humus cepat saji, makanan jangka pendek ya untuk mikroba untuk bekerja. Yang tadi growth stimulator adalah makanan jangka panjangnya ya. Nah, jadi ketika ya soil treatment diterapkan di tanah, maka dia akan mengurai residu kimia tanah, mengubah residu itu menjadi unsur hara ya dan membunuh bakteri patogen di tanah. Ya, dan yang berikutnya adalah pelarut fosfat dan kalium dan membantu melarutkan unsur hara mikro, ya. Nah, ini adalah pembenahan tanah Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi apa manfaat pembenahan tanah ini ketika sudah dilakukan di lahan pertanian? Yang pertama yang ini. Bapak Ibu bisa lihat gambar ini. Gambar yang sebelah kiri adalah gambar sebelum pembenahan tanah. Di mana yang bulat-bulat warna hijau itu adalah unsur hara atau nutrisi yang ada di tanah. Nah, yang warna merah itu adalah residu kimia yang mengikat unsur hara di tanah. Jadi diikat residu kimia itu mengikat unsur hara di tanah. Jadi kalau tanah ini diteliti, itu kelihatan unsur haranya banyak. Tapi yang aneh, kenapa kok tanaman di atasnya tumbuhnya nggak bagus, padahal unsur haranya banyak. Nah, ini yang banyak tidak disadari oleh banyak sekali pelaku pertanian. Karena unsur haranya diikat oleh residu kimia. Nah, ketika menggunakan produk pembenahan tanah kami, maka yang terjadi adalah gambar sebelah kanan, di mana residu kimianya dilepas. Ketika residu kimia dilepas, maka lepaslah ikatan itu. Kalau ikatan itu lepas, maka unsur haranya akan tiba-tiba berlimpah. Ya, nah jadi kami terus terang dengan pembenahan tanah konsep ini, maka banyak sekali petani yang kaget. Ya, contoh misalnya banyak sekali tanaman yang tidak berbuah lama. Misalnya ada sawit yang lama tidak berbuah, ada durian yang lama tidak berbuah, ada mangga yang lama tidak berbuah. Ya, tanaman-tanaman jangka panjang yang lama nggak berbuah. Padahal waktunya harusnya sudah berbuah. Ya kan? Nah, begitu kita baru berikan pembenahan tanah, tiba-tiba berbuah secara maksimal. Padahal belum dikasih pupuk. Ingat, ini adalah produk pembenahan tanah, bukan pupuk. Ya, jadi baru dikasih pembenahan tanah, tiba-tiba langsung berlimpah hasil panennya. Padahal belum dikasih pupuk. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata unsur haranya sebenarnya sudah banyak di tanah. Cuma selama ini masih terikat oleh residu kimia. Nah, itulah kedahsyatan daripada produk kami yang tadi untuk pembenahan tanah. Yang kedua yang terjadi adalah yang gambar sebelah kiri. Itu adalah gambar kalau struktur tanah itu rusak. Jadi struktur tanah rusak itu ada 2 kategori. Terlalu padat sehingga tidak ada celah oksigen,
ya, dan tidak ada celah untuk menyimpan cadangan air, atau jeleknya juga terlalu longgar. Terlalu longgar itu tanah berpasir kan longgar sekali. Nah, kalau tanah berpasir longgar itu juga sama, nggak bisa nyimpan cadangan air, ya kan? Dan juga tidak bagus untuk kehidupan bakteri juga, bakteri baik maksud saya. Ya, nah, ketika melakukan pembenahan tanah ya dengan produk kami, maka yang terjadi adalah tanah yang sebelah kanan. Tanah sebelah kanan itu berada di tengah-tengah. Jadi tanah itu tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu liat ya, tidak boleh juga terlalu gembur. Ada di antaranya di tengah-tengah. Tujuannya apa? Agar pori-pori atau oksigen di dalamnya cukup. Ya, cukup ya. Jadi tidak berlebih, tidak juga kurang. Demikian juga dengan kepadatannya itu juga cukup. Nah, dan yang terpenting adalah dia bisa menyimpan cadangan air. Ya, sehingga terus terang Bapak Ibu sekalian, dalam pengalaman penggunaan kami selama 3 tahun terakhir di Indonesia, pada saat masa El Nino kemarin yang sempat dialami di Indonesia, itu yang lain sudah pada KO semua, nggak bisa menghasilkan panen ya, bahkan banyak gagal panen. Tapi yang menggunakan produk Next Bio itu ternyata bisa berhasil panen. Ya, kenapa? Karena tadi ya, karena di bawah tanah struktur tanahnya sudah bagus sehingga bisa menyimpan cadangan air. Jadi walaupun di musim kemarau sekalipun, sorry, itu tetap bisa menghasilkan hasil panen yang berlimpah ya. Oke. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, yang terjadi adalah gambar sebelah kanan, sorry, sebelah atas maksud saya, itu adalah gambar di mana belum menggunakan produk kami. Di mana Bapak Ibu sekalian, di tanah yang belum benar gitu ya, itu ternyata bakteri jahatnya atau yang warna merah itu bakteri jahat itu jauh lebih banyak dibandingkan bakteri baik ya. Dan sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian, banyak sekali petani kita sekarang ini sering lupa dan sering tidak sadar bahwa ternyata bakteri jahat yang ada di tanah itu kadang-kadang disebabkan oleh mereka sendiri. Dan berdasarkan penelitian di Indonesia bahwa ternyata bakteri jahat yang ada di tanah itu ternyata banyak disebabkan oleh pupuk kandang ya, atau kompos yang fermentasinya tidak sempurna yang digunakan oleh petani ditaruh di lahan. Ya, nah kita tahu bersama bahwa banyak petani kita melakukan fermentasi belum tentu sempurna hasilnya. Ya, fermentasi itu kan tujuannya menghilangkan bakteri jahat, mencari bakteri baik untuk ditaruh di tanah. Memang tujuannya menggemburkan tanah, mencari bakteri baik. Tapi ternyata kalau fermentasinya tidak sempurna, maka bakteri jahatnya akan masih banyak di situ. Dan ketika bakteri jahat banyak di situ, maka itulah yang menjadi penyebab munculnya penyakit seperti ya bakteri, virus, jamur, parasit, yang lain dan sebagainya. Ya, nah, ketika diberikan produk kami, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, mikroba premium yang ada dalam soil treatment adalah mikroba pasukan khusus yang sangat banyak jumlahnya, bisa berkali-kali lipat, dan ketika diterapkan di tanah, maka dia akan membunuh bakteri jahat yang ada di tanah. Nah, begitu dia membunuh, maka bakteri jahat akan KO, akan mati, dan lebih banyak bakteri baik yang tugasnya adalah mengurai residu, ya, kemudian menjadi zat pengurai yang ada di situ dengan optimal bekerja, ya. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian, bahwa inilah tiga hal yang akan terjadi ketika Bapak Ibu sekalian melakukan pembenahan tanah dengan produk kami yang tadi, Growth Stimulator dan Next Bio Soil Treatment. Ya, dan ini juga sangat dimungkinkan untuk bahkan lahan bekas galian tambang. Ya, karena saat ini kami juga banyak sekali beberapa partner kami yang sudah mulai melakukan proses reboisasi eks galian tambang itu dengan produk pembenahan tanah. Karena selama ini mereka kasihan juga, mereka bingung bagaimana melakukan reboisasi atau penanaman baru di tanah bekas galian tambang, itu nggak pernah berhasil. Ya, kenapa? Ya karena tanahnya belum dibenahi. Dan sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian, bahwa pembenahan tanah dengan cara konvensional itu memerlukan waktu cukup lama, yaitu menggunakan kapur dan pupuk kandang secara bersamaan, dan tanah itu tidak boleh berbudidaya atau tidak boleh ditanamin dulu dalam 6 bulan sampai 1 tahun. Ya, karena kalau ditanamin maka pembenahan tanah tidak maksimal. Nah, yang luar biasa daripada produk Next Bio adalah petani itu bisa membenahi tanah tapi tidak perlu menyetop proses budidaya. Kenapa? Karena proses pembenahannya cukup 1 minggu sebelum penanaman bibit. Jadi dalam 1 minggu, 2 minggu itu sudah benar itu anunya, pH-nya benar, struktur tanahnya benar, ya kan? Dan itu yang terjadi dengan pembenahan tanah kami, ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjut lagi sedikit. Yang berikutnya adalah setelah pembenahan tanah adalah kita berikan yang namanya nutrisi. Jadi inilah pupuk Bapak Ibu sekalian. Yang tadi belum pupuk ya, yang tadi itu pembenahan tanah. Yang ini pupuknya, pupuk organik Next Bio. Nah, di mana sebenarnya dikatakan organik, sebenarnya organik itu kan bahan bakunya adalah dari organik dari tumbuh-tumbuhan. Tapi sebenarnya dalam produk kami juga ada mikrobanya, ya, atau hayatinya. Jadi sebenarnya pupuk kami ini bukan organik
murni, tapi pupuk organik plus hayati sebenarnya. Karena ada mikroba dan juga ada unsur-unsur dari tanaman juga, dua-duanya ada ya. Nah, tadi saya udah cerita bahwa pupuk kami itu partikelnya nano. 10 juta partikelnya lebih kecil dibandingkan partikel pupuk biasa. Ya, jadi sebenarnya ukuran realnya tidak seperti ini Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara real itu tidak akan kelihatan ukuran partikel nanonya. Itu yang di atas adalah partikel pupuk biasa. Yang di bawah partikel nano. Sebenarnya jauh lebih kecil karena 1/10 juta lebih kecil. Nah, untuk apa dia dibuat kecil? Karena ini Bapak Ibu. Tadi saya udah cerita bahwa di batang tanaman itu ada namanya pori-pori batang atau lenticel. Ya, Bapak Ibu lihat ini gambar pertama adalah lenticel atau pori-pori batang yang ada di batang tanaman. Ternyata nutrisi itu bisa diserap lewat pori-pori batang. Hanya saja itu harus yang dispraykan di situ adalah pupuk dengan nanoteknologi yang ukuran partikelnya lebih kecil dari lubang lentiselnya. Kalau partikel pupuk biasa itu lubangnya partikelnya sebesar itu nggak mungkin masuk Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau semprotkan pupuk biasa yang bukan nano nggak bisa masuk. Sorry, karena partikelnya bukan nano. Nah, demikian juga dengan di daun. Di daun itu ada namanya stomata. Stomata itu kecil juga lubangnya atau mulut daun. Nah, makanya perlu partikel nano yang disemprotkan agar dia bisa diserap. Ya, karena kalau partikel biasa juga nggak akan bisa masuk. Ya, jadi kata kuncinya Bapak Ibu sekalian, pupuk itu sangat penting punya kandungan yang lengkap. Tapi sangat lebih penting apabila kandungan tadi bisa diserap secara maksimal. Ya kan? Karena percuma kandungannya lengkap tapi tidak bisa diserap. Ya, jadi artinya dengan teknologi ini sangat memungkinkan kami bisa memberi nutrisi pada tanaman, bahkan di kondisi tanah yang lagi tidak bagus, bahkan di kondisi fotosintesa yang juga tidak berjalan dengan maksimal. Ya, jadi makanya kami sebut Next Bio ini adalah makanan instan untuk tanaman. Kenapa instan? Karena dia bisa memberi nutrisi, dan nutrisi itu bisa diserap secara direct atau instan tanpa proses fotosintesa. Nah, ini luar biasanya teknologi nano, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam pupuk kami juga lengkap. Jadi, dalam penggunaan pupuk Next Bio, itu Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi sebenarnya menggunakan pupuk yang lain. Karena sudah sangat lengkap. Ada unsur hara makro, NPK. Ya, ada unsur hara mikro, ada boron, magnesium, kalsium, dan sebagainya. Dan sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian, pupuk kimia adalah unsur hara makro. Kalau kita sebut adalah nasi. Unsur hara mikro adalah lauk pauknya, gitu ya. Nah, banyak petani itu tidak pernah memberikan unsur hara mikro, biasanya pakai unsur hara makro saja. Ya, dan banyak produk pupuk organik itu belum berhasil memuaskan keinginan petani. Karena banyak produk pupuk organik yang ada di luar sana itu tidak lengkap, tidak bisa berdiri sendiri dan masih harus digabungkan dengan produk lain. Satu contoh misalnya dengan pupuk kimia, ya, karena banyak produk pupuk organik itu biasanya hanya berkutat di unsur hara mikro. Ya, jadi biasanya berkutat bahannya hanya unsur hara mikro. Jadi tidak sampai mengandung yang namanya unsur hara makro. Nah, sorry. Sekali lagi, produk kami adalah lengkap. Mengandung unsur hara makro dan juga mengandung yang namanya unsur hara mikro. Ya, dan di dalamnya ada mikroba, ada zat PT hayati dan juga ada zat pengurai residu kimia, ya. Oke, baik. Sebentar ya, saya minum sebentar ya. Sambil Bu Patricia boleh dilanjutkan sedikit. Kalau ada pertanyaan, silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Jun untuk dari narasumber kita yang ketiga ini. Sangat interesting sekali ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan nantinya untuk Next Bio. Bisa dipersiapkan dari sekarang. Ya. Nanti kita akan sambung lagi dengan selanjutnya oleh Pak Jun. Silakan Pak, waktu dan tempatnya Pak. Oke, baik. Maaf tadi minum dikit. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah manfaat yang Bapak Ibu dapatkan kalau menggunakan produk Next Bio. Yang pertama adalah unsur hara diserap secara instan tanpa proses fotosintesa. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Seperti yang tadi saya sudah bilang, saat ini seluruh dunia mengalami perubahan iklim drastis. Matahari sering spoi-spoi, tidak ada matahari karena terlalu sering hujan. Atau tidak ada air karena tidak ada hujan. Nah, dengan adanya produk ini, maka unsur hara tetap masih bisa diserap secara instan tanpa adanya proses fotosintesa. Yang kedua, tanaman mendapatkan nutrisi yang lebih baik tentu saja untuk bertumbuh dan berbuah. Sehingga panen bisa meningkat 40-50% lebih banyak. Yang ketiga, daya tahan tanaman meningkat. Jadi imunitas tanaman meningkat sehingga bisa hemat pestisida hingga 100%. Ya, logikanya begini Bapak Ibu sekalian. Seperti kita manusia, kita ini adalah
butuh makanan, butuh suplemen, vitamin dan sebagainya. Ya, di sekitar kita virus, bakteri banyak sekali. Tapi kita bisa tidak sakit walaupun di sekitar kita banyak virus bakteri. Kenapa? Karena daya tahan tubuh kita itu bagus. Ya, karena kita makan cukup, suplemen juga cukup. Nah, tanaman ternyata sama. Jadi tanaman kita itu kalau dia dapat makanan yang cukup, dapat vitamin yang cukup, maka daya tahannya meningkat. Maka pestisida juga akan sangat jauh berkurang. Terus yang berikutnya tentu saja tidak merusak tanah dan lahan menjadi organik. Dan hasil pertaniannya kualitas organik. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya kalau kualitas lahannya organik, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ya, dan ini bisa meningkatkan daya saing daripada hasil komoditas pertanian. Karena kalau hasilnya sudah organik, maka biasanya lebih mahal. Ya kan, tadi Bu Devi singgung mengenai kedelai misalnya. Ya, kedelai tentu saja yang organik akan jauh lebih mahal. Ya, karena tidak menyebabkan atau memicu kanker. Ya kan, demikian juga dengan beras organik misalnya. Saya pribadi juga di keluarga itu saat ini selalu pakai beras organik walaupun lebih mahal. Ya, dan petani yang punya beras organik, saya yakin juga dibeli dengan harga lebih mahal. Ya, dan juga adalah ini yang penting, melepaskan ketergantungan petani dari pupuk kimia. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang hari ini kita juga nggak mau bergantung dari pupuk kimia terus-menerus. Karena bagaimanapun bahan baku pupuk kimia kita tidak kita bisa produksi sendiri di Indonesia. Bahan bakunya masih impor dari luar negeri. Ya kan, nah, oleh sebab itu sangat penting kalau kita bisa mulai pelan-pelan melepaskan ketergantungan petani dari pupuk kimia. Artinya jangan sampai 100% dengan kimia. Ya kan, jadi udah mulai berkurang. Ya, jadi itu adalah keuntungan kalau Bapak Ibu menggunakan produk NextBio. Ya. Nah, kemudian di fase pemeliharaan, tadi saya sudah cerita produk terakhir adalah produk pestisida organik. Ini sangat efektif Bapak Ibu. Ya, karena HCl di dalam organic pesticide ini, itu bersifat antimikroba yang kuat. Dia mampu membunuh bakteri, jamur, dan spora dengan cepat. Ya, cocok untuk mengendalikan penyakit tanaman, untuk busuk akar, bercak daun, ramah lingkungan, ya mudah terurai menjadi H2O dan garam tanpa meninggalkan residu berbahaya. Tidak mencemari tanah, air, dan udara. Jadi aman untuk manusia dan hewan. Dan tidak menyebabkan resistensi. Nah, kebanyakan pestisida yang ada hari ini, itu menyebabkan resistensi tadi. Ya, nah sementara dengan NextBio, organic pesticide itu tidak. Dan dia bekerja secara oksidatif. Artinya dia bisa merumbak membran dan protein patogen. Sehingga lebih sulit dilawan ya oleh bakteri dan jamur. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya simpulkan sedikit. Ini adalah 7 keajaiban yang akan terjadi kalau Bapak Ibu ya menggunakan produk-produk NextBio. Yang pertama adalah petani dapat berbudidaya sambil membenahi tanah. Ya, yang kedua, nutrisi dapat diserap maksimal tanpa proses fotosintesa. Kandungannya lengkap sehingga bisa berdiri sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak perlu tambahan-tambahan yang lain. Mampu mengusir bahkan membunuh penyakit. Kemudian cara aplikasinya mudah, ringan dan harganya hemat. Ya, tadi Bu Devi sudah sampaikan bahwa dalam 1 hektar lahan itu kita menggunakan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan bahkan dengan pupuk subsidi. Ya, murni 100% organik dan bahkan kita juga bisa punya produk ini digunakan untuk perikanan dan peternakan. Ya, jadi Kopi punya produk itu yang HCl tadi, kita juga punya produk untuk perikanan dan peternakan. Bahkan kita juga punya bibit yang bisa digunakan bekerja sama dengan para pertanian ya. Ini saya melihatkan produk-produk lainnya yang ada di NextBio ya. Oke, sebentar ya. Nah, tadi adalah produk pertanian. Nah, untuk perikanan peternakan kami juga punya produk yang namanya Zepa. Ini juga kandungan utamanya adalah HCl Bapak Ibu sekalian. Ya, di mana sekarang itu kan terkenal banyak sekali ternak kita itu mengalami masalah penyakit dan mulut. Ya kan, masalah kandang yang kotor, kotoran yang bau sehingga menyebabkan penyakit. Ya, kemudian air minum yang tidak sehat dan sebagainya. Jadi Zepa ini bisa digunakan untuk peternakan. Kemudian kita juga punya untuk perikanan. Ya, untuk perikanan ikan dan udang. Ini kandungan utamanya juga sama-sama HCl. Ya, jadi kita ada di sini. Kemudian kita juga punya benih padi yang sangat unggul. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu kunci daripada keberhasilan pertanian organik juga adalah benih yang unggul. Ya, bukan hanya kita bicara nutrisi yang unggul, tapi benih juga harus unggul. Nah, dengan padi Gamagora, ini kami kerjasama dengan UGM. Jadi ini sudah ada di sistem kami, dan ini Gamagora itu bisa panen berkali-kali. Jadi nanam bibitnya 1 kali, panennya bisa berkali-kali. Bisa 4-5 kali panen. Jadi nggak perlu dihabisin, disisain 5 cm, kemudian dikasih pupuk lagi, dia tumbuh lagi sampai 5 kali. Nah, ini namanya padi Gamagora. Tentu saja ini akan membantu petani karena biaya produksi pertaniannya menjadi sangat murah. Ya.
Kemudian benih-benih lainnya kami kerjasama dengan IPB. Bapak Ibu bisa lihat ada benih pepaya, benih cabai, benih mentimun, benih sawi, waduh semua. Kita punya semua pisang, rambutan, mangga, lengkeng, durian, semua ada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi semua produk pertanian kami siapkan. Ya bahkan tadi Bu Devi sampaikan juga bahwa kami juga menyediakan produk-produk komoditas pertanian di sistem kami ya. Saya contohkan misalnya ini. Nah ini saya masuk di sistem Next Bio Academy. Ini ada, nah ini contoh produk hasil olahan pertanian misalnya. Nah ini adalah kedelai Nusantara, ada tempe instan ya kan. Jadi banyak sekali produk-produknya ya. Ada produk pertanian. Jadi Bapak Ibu bisa semua belanja secara online di sistem kami di Next Bio Academy dan ini bisa dikirimkan kemanapun ya ke seluruh Indonesia ya. Seperti itu, oke? Nah, kemudian ini dia nanti harga-harga produk Bapak Ibu bisa dapatkan dan nanti kita bisa diskusi lebih dalam. Kami sudah siapkan semuanya. Oke, baik Bu Patricia, Bu Francisca, mungkin sementara itu presentasi saya dulu, kita bisa tanya jawab lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jun yang sudah memberikan sedikit tentang Nextbio. Dengan ini kita akan membuka ruang pertanyaan ya, dan kita akan minta Pak Jun untuk menjawab. Silakan, saya beri ruang hanya 3 saja ya, hanya 3 saja orang yang bisa bertanya. Mumpung di sini ada pakar di Nextbio yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan waktu dan tempat, silakan angkat tangannya. Nanti Mas Irfan akan membuka, operator kita akan membuka mute-nya. Silakan, ada yang mau dipertanyakan mungkin untuk hal-hal yang lain. Saya kasih waktu. Silakan angkat tangan mungkin siapa yang mau ingin bertanya, biar bisa dijawab. Nggak bisa angkat tangan. Iya, oke. Silakan. Siapa ini ya? Baik, Boleh nggak bertanya silakan. Dengan siapa? Izin. dengan Juanita? Oh, silakan Ibu Juanita. Silakan. Ya, Ibu terima Juanita kasih. dari mana, Bu Juanita? Izin, Bu. Ya dari Dari Paris. Oke, dari Prancis. Dari Prancis. Ya, silakan Sorry, Ibu nggak pakai kamera, Juanita. soalnya nggak pakai kamera. Oke, saya cuma mau Tidak nanya ke masalah, Pak. silakan. Silakan, Ya Ibu ke Juanita. Pak. Aduh, maaf saya lupa Bapak siapa tadi saya. Jun. Pak Jun saja. Pak Jun ya, oke Pak Jun. Silakan. Pak Jun, kalau untuk produk untuk di Eropa itu sertifikasi sudah ada nggak untuk semuanya? Karena kan di Eropa jenis pertaniannya berbeda. Terus apa ya, kalau peternakan paling banyak dengan sapi gitu-gitu ya kan, susu ya untuk keju dan segala macam gitu. Nah, untuk semua produk ini apakah sertifikasi untuk Eropa itu udah masuk apa belum ya Pak ya? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kedua, dengan produk-produk ini misalnya masuk ke Eropa, itu berarti perlu tempat kayak gudang begitu atau barangnya kecil-kecil jadi bisa kita tahu gitu kan, nggak pernah lihat secara langsung ya produknya ya. Jadi susah membayangkan karena selama ini kalau saya sih selama ini bergerak di bidang kopi ya. Jadi belum di barang produk pertanian yang lain. Jadi saya belum bisa imagine kayak gimana. Cuman itu sih pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Jun, silakan tolong dijawab. Info sedikit ya kalau untuk yang Ibu tadi tanyakan yang kedua, ya silakan Pak. Waktu dan tempatnya Pak Jun. Baik Bu Juanita ya. Yang jelas begini Bu Juanita, saat ini kami sedang on proses untuk sertifikasi organik dengan Innovis ya Bu ya. Jadi Innovis ini kebetulan itu di belakangnya itu adalah IAF. IAF itu adalah International Accreditation Federation. Nah, di mana IAF itu berlaku di 40 negara termasuk di Eropa Bu. Ya kan? Jadi artinya dengan adanya sertifikasi itu bisa tembus di 40 negara termasuk Eropa. Jadi udah tidak ada masalah. Ya, saya yakin dengan adanya sertifikasi itu nanti Ibu bisa tembus ke negara manapun. Karena 40 negara itu adalah negara-negara besar termasuk negara Eropa. Gitu ya Bu ya. Nanti ditunggu sertifikasinya segera keluar Bu.
dalam proses. Oke. Ya. Oke Kemudian Pak, yang kedua, terima Pertanyaan kasih. yang kedua, Pak, izin. ya, Pertanyaan yang kedua adalah, ya, apakah dengan menggunakan Nextbio ini hmm, memerlukan tempat gudang atau sebagainya, Pak, untuk stok ya, seperti itu? Karena ya. itu sangat concern. Ya, Silakan, Pak. jadi memang untuk gudang dan sebagainya itu enggak begitu banyak, Bu. Jadi sebagai bayangan buat Ibu, min contoh ya. Ini Ibu lihat yang di tangan saya. Di tangan saya ini adalah pupuk, Bu. Ya, di mana ini sekecil ini isinya 5 saset. Ini bisa untuk sekitar sekali aplikasi 2,5 hektar. Ya, jadi Ibu bisa bayangkan bahwa sangat kecil sekali tempat yang dibutuhkan, ya kan, untuk penyimpanan. Jadi Ibu enggak perlu gudang khusus. Ibu cuma perlu satu pojok aja di ruangan di mana gitu ya, itu udah bisa menjangkau banyak lahan sebenarnya ya. Karena produk kita sangat kecil, sangat ringan dan apa namanya sangat sederhana diaplikasikan. Sebagai bayangan begini, contoh padi ya Bu ya, padi itu kan kira-kira panennya 4 bulan sekali. Nah kalau kita bicara pupuk kimia, padi itu memerlukan kurang lebih sekitar setengah ton tuh 500 kilogram pupuk kimia. Jadi setiap 1 hektar lahan itu butuh 500 kilogram pupuk kimia itu setengah ton. Sementara kalau kita komparisi dengan NextBio, itu cukup dengan 1 kilogram saja. Jadi 1 hektar itu cukup 1 kilogram. Ibu tahu 1 kilogram itu kan bisa ditenteng dengan tangan gitu ya. Jadi sangat ringan ya untuk 1 hektar lahan, bayangin aja. Jadi apa namanya kemudahannya seperti itu. Dan itu juga yang membuat kami juga berhasil ekspor juga ke beberapa negara. Ada beberapa negara sudah kami ekspor seperti Malaysia, kemudian ada Afrika, ya ada beberapa negara di Afrika. Kita juga sudah mulai ekspor seperti Tanzania, Kongo, Ghana, itu kita sudah ekspor ke sana. Nah, itu mereka tertariknya salah satunya adalah karena barang ini kecil. Ya, jadi biaya transportasinya sangat murah dan biaya distribusinya sangat murah. Tapi dia bisa menjangkau lahan yang sangat besar. Nah, itu kata kuncinya. Makanya kenapa akhirnya ini sangat mudah untuk kita distribusi seluruh Indonesia dan juga dunia kalau nanti diperlukan. Gitu, Bu. Ya. Oke. Dengan teknologi nano ini, itulah yang menjadi Ya, kecil ya, Pak ya, betul, betul. Jadi teknologi ini. dia ekstrak. Terima kasih Pak Ya. ya atas informasinya. Saya nunggu sertifikasinya Ya. dulu berarti. Ya. Siap, siap. Ya, Sabar siap. sedikit. Sedikit lagi, Bu, Pak, sedikit. izin Pak John, tolong diangkat tadi sedikit lagi Pak, yang contohnya karena tadi terlalu Ya. di bawah. Tahu di Diangkat bawah. sedikit ke atas Pak, supaya Oke. bisa Iya. dilihat. Nah, seperti ini. Hanya Iya. sebesar ini ya, Mana nih? bisa digunakan untuk berapa hektar tadi Pak? Dua Kurang setengah lebih hektar. 2,5 hektar. 2,5 hektar. Hanya segini loh, Iya. ya, 2,5. hanya segini. Tangan itu 2,5 hektar bisa sekali Oke. digunakan. Iya. Jadi dengan teknologi inilah yang membuat apa namanya pupuk Nextbio ini lebih gampang untuk di transportasi untuk pengiriman dan sebagainya. Dan teknologi ini juga yang membuat supaya lebih menyerap ya, lebih menyerap kepada apa dengan hasil yang lebih baik lagi. Iya. Seperti yang sudah diterangkan oleh Pak Jun dari awal, bagaimana Nextbio ini bisa menjadi solusi bagi tanaman atau farmer yang ada di Indonesia atau petani yang ada di Indonesia dan juga petani yang ada di beberapa negara yang ada di global ya. Dan ini harus kita juga harus bangga karena ini adalah satu produk yang sangat luar biasa. Ya ini adalah produk Indonesia. Ya, yang harus kita tahu bersama. Izin Pak Jun ya, kurang lebih ini Ya. adalah produk Indonesia, memang dengan teknologi nano, yaitu teknologi yang diambil dari Jepang, tetapi ini adalah buatan anak bangsa Indonesia, dan kita mempunyai pabriknya sendiri, dan semua itu didapatkan di dalam negeri. Tidak ada bahan yang diimpor dari luar, tapi itu bahan-bahan yang memang sudah ada di Indonesia. Itu adalah salah satu kebanggaan kita, sehingga ini juga sudah terkenal di mana-mana, sehingga ini bisa menjadi salah satu produk utama yang bisa kita sama-sama kembangkan atau sinergikan, ya, untuk ke beberapa negara. Ya, inilah yang kita malam hari ini sebagai PIC
international partnership collaboration dengan beberapa negara yang kita sudah ada, salah satunya Ibu barusan ya, Ibu Juanita. Beliau juga sangat concern, beliau adalah salah member juga dari IPC yang berada di Perancis. Beliau juga mempunyai perusahaan, Pak. Dan juga ada Ibu Mariana juga di sini. Beliau juga apa namanya member dari IPC kami juga yang memang adalah pebisnis-pebisnis yang memang punya perusahaan yang baru mau mulai melirik, kurang lebih seperti itu. Mungkin Ibu Mariana sedikit ada mungkin pertanyaan atau hal yang bisa disampaikan. Tolong dibantu Pak Irfan untuk dibuka mute-nya. Silakan Bu Mariana dari Malaysia. Waktu dan tempat, Bu. Tolong operator Mas Irfan bisa dibantu ya. Terima kasih. Silakan Bu Mariana. Selamat malam ya dari Kuala Lumpur. Maaf tadi terlambat baru pulang. Kalau yang ini sedikit pertanyaan tentang growth stimulator. Untuk treatment, apakah tiap kali kalau tanaman ada tanaman bermusim dan tahunan, Ya. apakah setiap kali kita menanam tanaman musiman harus kita aplikasi atau setahun satu kali saja atau bagaimana? Begitu juga dengan untuk tanaman tahunan. Itu saja pertanyaan. Oke, baik Bu Mariana. Silakan Pak Jus, waktu dan Ya. tempat. Jadi untuk pembenahan tanah, Bu Mariana, itu memang disarankan cukup 6 bulan sekali saja. Oh, Ya, 6 bulan sekali setahun saja. 2 kali. Ya, baik itu adalah Sama. tanaman jangka pendek maupun jangka panjang. Panjang. Ya, artinya gini, kita tidak melihat di atasnya ada tanaman apa, karena kan pembenahan tanah ini akan berlanjut terus dia. Berlanjut. Artinya manfaatnya akan berjalan terus. Contoh misalnya kalau Ibu bicara padi kan 3-4 bulan kan panen kan. Ya, Jadi walaupun sudah dipanen kan pembenahan ini akan terus berjalan, dia akan berjalan terus penguraian di bawah itu, di tanah itu. Sehingga dia nanti pada saat Ibu nanam lagi itu udah bagus sekali jadinya tanah itu, ya kan? Nah, jadi aplikasinya contoh seperti tadi yang growth stimulator itu 1 hektar itu cukup 3 liter, Bu. Itu cukup 3 liter aja butuhnya. Ya kan? Dan itu penggunaannya cukup 1 kali saja dalam 6 bulan. Ya kan, dan itu gampang sekali disemprot aja, Bu, disemprot dengan tangki semprot, atau sekarang itu biasanya sudah pakai drone, Bu. Jadi kita banyak udah pakai drone, itu simpel sekali dengan drone gitu kan. Nah, jadi cukup digunakan sekali dan itu akan menjadi solusi buat petani ya atau pengusaha yang memang ingin membenahi tanah. Ya, karena memang ini sekarang jadi isu juga nih masalah pembenahan tanah ini. Kami banyak juga partner-partner kami, terutama di Indonesia ini kan banyak tambang, Bu. Contoh di Papua, kemudian di NTT, di Kalimantan tuh banyak tambang yang mana mereka itu juga lagi pusing gitu kan. Karena mereka mau buka tambang baru, mereka harus reboisasi tambang lamanya kan. Nah, dia reboisasi tambang lama ini tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena tiap nanam kasih pupuk mati, jadi nggak pernah tumbuh itu tanaman. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena memang tanahnya masih belum benar gitu loh, Bu. Ya kan? Nah, jadi dengan pembenahan tanah, maka tanah itu bisa jadi bagus. Nah, begitu tanah bagus, ditanamin apapun pasti bagus gitu. Konsepnya begitu. Nah, jadi dia sangat simpel. Nah, ini perbandingannya, Bu ya. Biasanya kalau petani konvensional, itu kalau dia membenah tanah itu dengan kapur dan pupuk kandang, itu perlu biaya itu sekitar 16-20 juta rupiah untuk 1 hektar lahan. Ya kan? Nah, tapi dengan produk kami, itu 1 hektar itu enggak sampai 5 juta, Bu. Jadi sekitar 4 jutaan rupiah saja untuk 1 pembenahan tanah 1 hektar. Ini kita bicara harga jual ya, Bu ya, harga jual ya. Artinya nanti kan kita ada kerjasama khusus dengan IPC. Jadi artinya ada apa namanya, ada harga khusus lah ya yang bisa diberikan buat teman-teman lewat IPC nanti. Nah, untuk harga jual itu 1 hektar itu nggak sampai 4 juta, Bu. Bayangin aja, sementara mereka kalau pakai pupuk kandang atau pakai kapur itu perlu 16 juta untuk 1 hektar lahan. Dan itu tanah tidak boleh ditanamin dulu selama 6 bulan sampai 1 tahun. Tujuannya agar pembenahan tanahnya berjalan maksimal. Tapi dengan produk kami, 1 minggu aja Ibu biarin dulu, baru tanam, wah itu udah pH-nya dicek lagi udah beda, Bu, udah normal. Nah, itu yang terjadi. Ya kan? Kalau sudah ada tanaman, sama juga perlakuan. Sama, enggak apa-apa. Treatmentnya. Enggak apa-apa. Jadi artinya begini, pembenahan tanah itu bagusnya dengan produk kami,
Ibu bisa lakukan sebelum ada tanaman atau bahkan setelah ada tanaman Oke, bisa dilakukan. Tidak ada masalah, oke, ya kan? Nah, cuma ini oke, jelas. kita bicara maksimalnya, Bu ya. Kita bicara maksimalnya adalah Ya, memang lebih maksimal kalau belum ditanamin, ya. Kenapa? Karena kalau belum ditanamin, maka dari awal akarnya ini akan menikmati itu kan kondisi lahan yang hmm, bagus. Nah, jadi kalau dari awal pertumbuhannya itu udah bagus kan bagus, akarnya bagus, batangnya bagus dan sebagainya. Artinya akan lebih maksimal kalau sebelum ada tanaman dibandingkan kalau sudah ada tanaman gitu, Bu. oke. Ya. Ya, baik. Kurang lebih seperti itu Ibu Ariana. Ada lagi Ya, mungkin yang mau ditanyakan? itu dulu. Nanti Itu dulu. dengar lagi Baik. perkembangan. Baik, saya kasih kesempatan satu orang lagi ya. Setelah itu kita akan segera mengakhiri karena mengingat juga waktu. Karena di sini juga ada beberapa negara, salah satunya Ibu Ketua kita dari Ibu Patricia Yon ini dari Korea. Perbedaan waktu di sana ini sudah tengah malam. Terima kasih banyak Ibu Patricia tetap dengan kami. Saya berikan waktu satu orang lagi dan kita akan segera mengakhiri acara webinar kita pada malam hari ini. Ya, saya kasih waktu satu orang lagi untuk bisa diberikan satu pertanyaan yang bisa dijawab oleh Pak dari pihak Nextbio sendiri ya. Nah, dengan ini juga kita bisa banyak juga berbuat untuk pembenahan tanah di Indonesia. Nah, dengan tanah yang sudah rusak, yang sudah kritis dari awal, ketika kita menggunakan Nextbio ini, kita juga sudah turut serta membantu pemerintah untuk membenahi tanah yang sudah hancur, yang sudah rusak, gitu ya. Ya, sekarang ini juga banyak sekali memang petani-petani yang eh, lahan yang sudah hancur mereka tinggalkan dan mereka beralih kepada meminta kembali lahan yang baru, membuka lahan Ya, yang baru. Nah, dengan solusi Nextbio ini yang sudah diterangkan oleh Pak Jun, ini bisa menjadi satu solusi bahwa pembenahan tanah itu bisa dilakukan tanpa harus memberikan lahan yang baru kepada petani tersebut. Jadi mereka harus belajar bertanggung jawab dengan lahan yang sudah mereka kelola, yang sudah hancur karena kimia. Kalau mereka menggunakan ini sehingga lahan tersebut bisa diselamatkan. Nah, ini salah satu ini kita juga ya untuk menjadi lebih pintar dan lebih memberikan hal yang baik kepada masyarakat atau petani kita sekelilingnya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akan mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, webinar malam hari ini yang sudah kita lakukan, yaitu bekerja sama antara IPC, International Partnership Collaboration bersama Nextbio Academy. Terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di webinar perdana kami. Dan kami berharap untuk next webinar untuk Nextbio ke depannya kita akan lebih banyak lagi, beberapa negara juga akan kita setting waktunya supaya sehingga lebih ini lagi ya. Dan saya terima kasih banyak juga kepada Ibu Patricia Yot, MA, founder dari dan chairman daripada IPC, dan juga Bapak Ibu Devi Rahmawati SA. Terima kasih banyak sebagai chairman Agriculture, Kadin, CEO juga Nextbio, dan juga Pak Arwana, yaitu Bapak Jun. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya dan semua peserta yang sudah hadir pada malam hari ini dengan ucapan banyak terima kasih dari kami IPC. Dengan ini kami akan menutup webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo